Pada kali ini kita akan coba membuat database MySQL menggunakan CMD. Yang pertama-tama teman-teman harus instalasi dulu MySQL-nya. Di sini saya menggunakan XAMPP. Jadi silakan teman-teman bisa download XAMPP-nya sesuai versi OS teman-teman masing-masing. Jadi jika teman-teman menggunakan OS versi 64 bit atau 32 bit, jadi disesuaikan. Jangan teman-teman menggunakan OS 32 bit tapi teman-teman download XAMPP-nya yang 64 bit, biasanya crash, itu nggak akan bisa diinstal. Jadi sesuaikan dulu versi XAMPP-nya, lalu silakan diinstal. Jadi sampai sini saya anggap teman-teman sudah menginstal XAMPP. Jadi biasanya logonya seperti ini, seperti yang ada di layar saya. Silakan teman-teman buka XAMPP-nya. Ini adalah jendela aplikasi dari XAMPP. Jadi teman-teman bisa klik start pada bagian Apache dan MySQL agar running. Oke, biasanya MySQL dan Apache-nya bila sudah running atau sudah berjalan ditandai dengan warna hijau di sebelah sini, atau pada lognya di sini tertulis running. Oke, jika sudah, kalau teman-teman mau bikin database or table atau table ya dari CMD, teman-teman bisa klik bagian cell ini yang ada di sebelah kanan ini. Akan kita coba klik, lalu teman-teman ketikkan MySQL string o root, lalu enter, maka kita akan masuk ke mode MySQL. Di sini ada kata welcome to the MarianDB monitor. Jadi ini adalah nama user dari database di MySQL kita. Sebelumnya kita akan cek dulu apakah MySQL server kita sudah berjalan atau belum di web kita, dengan cara pada bagian URL teman-teman ketikkan localhost, lalu klik enter. Oke, jika sudah tampilannya seperti yang ada di layar, berarti exam-nya sudah berjalan. Teman-teman bisa klik pada pojok kanan atas, pilih bagian PHP My Admin. Oke, pada sebelah kiri adalah tampilan nama database yang sudah dibuat. Jika kita klik database ini, maka akan tampil beberapa atau banyak tabel yang sudah kita buat, dan ini kita bisa buat langsung di PHP My Admin ini, atau kita bisa buat melalui CMD dengan sintak tentunya ya. Pada video kali ini kita akan coba membuat database dan table menggunakan CMD. Kita close dulu Chrome-nya. Oke. Teman-teman bisa gunakan cara ini, akan saya ulangi. Untuk membuka CMD dari aplikasi exam-nya. Lihat pada bagian sebelah kanan ada tulisan shell, silakan teman-teman klik. Jika sudah open, teman-teman bisa ketikkan MySQL string o root. Maka teman-teman akan masuk ke mode MySQL atau mode database ya. Tapi biasanya ini kurang familiar karena CMD itu biasanya adanya di bagian sini. Oke, di Windows. Jadi teman-teman silakan klik bagian Windows atau Start ini, ketikkan CMD, lalu teman-teman running aplikasi ini. Ini adalah tampilan CMD-nya atau command prompt. Biasanya jika teman-teman menginstal XAMPP-nya ini default tanpa teman-teman rubah posisi file instalasinya atau yang lainnya, teman-teman tinggal ketikkan MySQL string o root. Jika gagal, maka teman-teman saat menginstal biasanya merubah sedikit lokasi penyimpanan
dari instalasi Exam. Jangan khawatir, teman-teman tinggal cek folder Exam tersebut di mana lokasinya. Letak folder binnya di mana? Biasanya di dalam folder Exam ada folder bin ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan sintaks cd spasi di mana disk teman-teman menyimpan instalasi Exam tersebut. Karena di komputer saya ini saya install di disk C, maka akan saya tulis C /2 / nama folder Examnya /mysql /bin. Oke, jadi kita sudah masuk ke directory dari folder instalasi Exam. Di sini kita tinggal memasukkan mysql string urut. Oke, jadi kita sudah berhasil masuk ke mysql kita. Sekarang kita akan langsung aja coba untuk membuat database baru dan di dalamnya kita berikan tabel baru. Pertama kita akan membuat database. Gimana sih cara membuat database MySQL dengan CMD? Tentunya dengan sintaks create database, lalu nama database tersebut. Jadi terserah teman-teman mau kasih nama apa databasenya. Jangan lupa setiap teman-teman menulis sintaks atau kode di dalam pembuatan database atau table pada MySQL ini, teman-teman tutup dengan titik koma. Biasanya kalau teman-teman tidak tutup dengan titik koma, maka akan seperti ini. Dia meminta lanjutan dari kode atau coding atau sintaks yang belum selesai ini. Oke, di sini statusnya query oke. One row after that. Jadi sudah selesai satu pembuatan database. Untuk memastikan bahwa database PCS_DB ini sudah terbuat, jadi silakan teman-teman ketik show database lalu enter. Oke, maaf di sini ada salah, kurang A ya. Oke, enter. Jadi tadi kita membuat database dengan nama PCS_DB. Jadi ini udah ada ya teman-teman di sini. Jadi sekarang kita langsung aja, yang selanjutnya kita membuat table. Jadi table adalah isi dari database yang kita buat. Jadi sebelum kita membuat table yang akan kita buat, kita harus masuk dulu ke database yang akan kita buat tabelnya. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman ketikkan use nama databasenya. Oke, di sini statusnya sudah PCS_DB, berarti kita sudah masuk ke database PCS. Langsung aja kita akan buat databasenya. Oke, jadi di sini sebelum saya lanjutkan, di sini saya membuat user ID itu integer ya. Jadi sudah otomatis user ID-nya itu nanti terisi.
angka, dan yang berikutnya username dengan ketentuannya varchar. 200 ini adalah maksimal huruf yang ada di situ. Jadi varchar ini menentukan bahwasannya username ini nanti bisa angka dan huruf campuran gitu. Oke, pada table yang akan kita buat, kita akan memberikan primary key atau ID kunci ya. Bahasa enaknya seperti itu. Kalau bahasa bakunya silakan teman-teman cari di Google dengan coding jadi field mana yang teman-teman akan gunakan sebagai primary key, silakan ditambahkan. Dengan buka kurung lagi, saya akan menggunakan user ID sebagai primary key. Oke, jadi jika sudah selesai teman-teman silakan tutup kurung lagi, lalu titik koma, lalu enter. Jika keterangannya query oke, maka tabel yang teman-teman buat sudah terbuat ya. Bagaimana cara memastikan bahwa tabel tersebut sudah terbuat atau belum? Kita akan mengecek tabel yang sudah ada. Seperti halnya untuk mengecek database, kita gunakan kode show table, jangan lupa titik 2 lalu enter. Oke, tadi di atas kita membuat tabel dengan nama user dan di sini sudah ada tabel user. Kita akan coba untuk pastikan lagi bahwa tabel user ini sudah ada dan database PCS_DB tadi sudah ada dengan cara kita cek di localhost. Apakah benar database yang kita buat melalui CMD tadi sudah terbuat atau belum? Ya, ini sudah ada ya, database PCS_DB. Kita klik, kita cek tabelnya. Ya, tabel user sudah ada. Kita klik tabel user. Ya, sudah ada user ID, sudah ada username, password, email yang kita isikan dalam pembuatan tabel tadi. Jadi mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini bagaimana cara membuat database dan tabel menggunakan CMD. Jadi untuk video-video yang lain teman-teman bisa request melalui kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat agar makin bermanfaat untuk teman-teman semua. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you the next video.